Shalom, selamat pagi, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di pagi hari ini dalam renungan pagi. Kita bersyukur kehidupan kita, istirahat malam kita tetap senantiasa dijaga, dilindungi Tuhan. Dan di pagi hari ini kita boleh kembali diberikan kesempatan untuk bersama mengikuti perenungan pagi. Oleh sebab itu saudaraku, sebelum kita memulai memasuki perenungan pagi, mari kita minta hikmat dan bimbingan Roh Kudus di dalam doa kita bersama berdoa. Terima kasih atas berkat, kasih, dan kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan yang boleh senantiasa Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, di pagi hari ini kami tetap diberikan kesempatan Tuhan. Kami tetap diberikan hal baru dalam kehidupan kami, nafas kehidupan baru, sehingga di pagi hari ini Tuhan masih membangunkan kami, memberikan kehidupan yang baru untuk kami boleh melanjutkan tugas pelayanan, pekerjaan, kewajiban kami di hari ini. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami anak-anak Tuhan yang mau datang di dalam perenungan pagi, kuasai hati dan pikiran kami, biarlah ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, Tuhan mau memberikan kami hikmat, sehingga kami mengerti maksud Tuhan dan kami semakin bertumbuh iman kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari Lukas pasal 1 ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh. Lukas pasal 1 ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh, demikianlah firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera selalu bagi kita semuanya. Pernahkah kita berefleksi atau bertanya dalam diri kita seperti ini? Tuhan, saya sudah hidup setia di dalam Tuhan, rajin merenungkan firman Tuhan, dan selalu berbuat baik. Tapi mengapa ya Tuhan, kehidupan saya selalu banyak masalah, dan rasanya tidak kunjung selesai masalah saya. Tidak sedikit orang yang akhirnya merasa lelah dan imannya mulai goyah di hadapan Tuhan. Dan kemudian akhirnya ia melakukan kompromi untuk bisa menyenangkan hatinya. Pertanyaannya saudaraku, apakah memang benar ketika saya dan juga Bapak Ibu Saudara yang tetap tekun setia membaca merenungkan firman Tuhan, apakah rugi dan hanya sia-sia belaka jika kita tetap setia kepada Tuhan dan mempertahankan hidup kita yang benar di dalam Tuhan? Apakah demikian? Karena hati dan pikiran kita berpikir seperti demikian, kita harus berwaspada saudaraku. Karena di saat itulah iblis sedang senang-senangnya melihat iman kita goyah dan akhirnya menempuh jalan lain agar bisa hidup bahagia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan berbagai macam pikiran tentang permasalahan hidup yang tidak kunjung selesai, di pagi hari ini kita kembali dikuatkan lewat tokoh pembacaan Alkitab kita, yaitu sepasang suami istri, yakni Zakaria dan Elisabet. Di ayat yang ke-6 dituliskan bahwa mereka memiliki hidup yang penuh dengan pergumulan. Elisabet dikatakan bahwa Elisabet mandul. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, menurut tradisi orang Yahudi, pada saat perempuan yang tidak bisa melahirkan seorang anak atau perempuan yang mandul, itu adalah aib bagi sebuah keluarga. Apa konsekuensinya? Luar biasa sangat menyiksa. Akan ada kesedihan, akan ada penderitaan, kesedihan yang panjang, bahkan juga penyesalan yang terjadi dan juga berakibat pada perceraian. Nah saudaraku, mungkin saja ketika kita melihat kondisi Elisabet, pada saat itu mungkin Elisabet mengalami stres, Elisabet mengalami tekanan psikologi, mengalami gangguan psikologi yang berat. Karena sampai usia yang lanjut pun, Elisabet tidak mendapatkan seorang anak. Mungkin dalam kehidupannya Elisabet dihantui oleh banyak sindiran, gosip, cemoohan, bahkan sanksi sosial yang orang-orang
berikan karena Elizabeth mandul. Karena Elizabeth tidak mempunyai anak-anak. Tapi Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat perjalanan iman Elizabeth dan Zakaria. Di tengah pergumulan yang berat, bahkan nampaknya tidak ada jalan keluar, Tuhan memberikan jalan keluar dan jawaban. Tuhan memberikan Yohanes di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan pada akhirnya, meski sulit dan terasa sangat berat, mereka tidak berpaling dari Tuhan. Mereka tetap setia, hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah realita kehidupan yang ada. Lewat pergumulan hidup Zakaria dan Elizabeth, saya dan juga Bapak Ibu Saudara kita semua belajar untuk tetap hidup benar di dalam Tuhan. Meskipun banyak pergumulan, himpitan, sakit penyakit, persoalan yang tidak kunjung selesai. Kita percaya bahwa sampai saat ini, dari dulu sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang hidupnya bahagia, yang hidupnya aman-aman saja, tidak ada persoalan pergumulan di dalam dunia ini. Mengapa bisa demikian? Mengapa begitu? Mari kita lihat saja perjalanan kehidupan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau boleh saya katakan, sepanjang kehidupan Tuhan Yesus banyak kali mengalami pencobaan. Tuhan Yesus banyak sekali mengalami penolakan, menghimpitan, tuduhan, bahkan sampai mati di kayu salib. Padahal kalau kita mengerti kehidupan Tuhan Yesus Kristus, kehidupannya selalu mengajarkan kehidupan yang baik, memberikan ajaran-ajaran yang baik, hidup yang baik dan selalu benar. Tapi mengapa demikian? Tuhan Yesus juga mengalami karena inilah dunia. Dunia memang tidak dapat memberikan jaminan seseorang bahwa seseorang akan hidup bahagia selamanya. Tidak akan bisa dunia memberikan jaminan yang terbaik. Dunia tidak sama seperti apa yang Yesus inginkan, sebab dunia sudah jatuh di dalam dosa. Sama seperti perjalanan Via Dolorosa Tuhan Yesus di dalam Taman Getsemani, ia duduk berdoa meminta pertolongan Bapanya di surga untuk menyertai perjalanan panjang, untuk menyertai pergumulan yang berat yang ketika Yesus akan alami. Nah, oleh sebab itu saudaraku, kita mengerti bahwa kesulitan bahkan pergumulan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seseorang selama ia masih hidup di dunia ini. Hidup yang bahagia tanpa pergumulan hanyalah di surga. Tugas kita saat ini adalah tetap melakukan kehendak Tuhan di tengah banyaknya himpitan, di tengah banyaknya persoalan hidup. Ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, niscayalah saudaraku, Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan akhirnya kita menerima mahkota kemenangan di surga jika kita tetap setia dan tidak sekalipun berpaling meninggalkan Tuhan. Tetaplah hidup benar meski dalam himpitan dan kesulitan, sebab itu adalah proses iman kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita bertanya di mana Tuhan dalam kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan ini, di dalam Sefanya ayat 3, pasal 3 ayat 17, Tuhan ada di dalam kita. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau di dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan bersorak-sorak. Oleh sebab itu saudaraku, tetaplah andalkan Tuhan dalam situasi apapun dan tetap melangkah dengan iman bersama Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Kami kembali belajar tentang firman Tuhan, bagaimana kami tetap ada dalam pegangan kendali Tuhan. Meskipun banyaknya himpitan persoalan hidup yang menghampiri kami, tetapi kami boleh ada, kami boleh eksis hingga sampai saat ini. Itu semua karena Tuhan yang tetap senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami tetap boleh berpegang teguh dalam Tuhan. Iman percaya kami tetap mau semakin tumbuh di dalam Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menghadapi masalah, tetap ada Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ketika kami di pagi hari ini
boleh kembali diizinkan Tuhan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah kami boleh menyambutnya dengan sukacita, kami memulainya dengan penuh harap, dan kami tidak takut dan gentar ketika kami melanjutkan kehidupan kami di sepanjang hari ini, karena kehidupan kami tetap dipegang dalam kendali Tuhan. Kami yang akan bekerja, kami yang tetap di rumah menikmati masa-masa lanjut usia kami yang dalam pergumulan, kami yang terbaring lemah di rumah karena sakit kami, Tuhan topang kami semuanya dengan segala hal pergumulan kami masing-masing, sehingga kami tetap kuat, tetap bersemangat menjalani kehidupan yang ada yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan tetap berjalan bersama dengan kami di sepanjang hari ini. Kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan, dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup.